Yang bangkit itu ya keharusan. Kalau sudah gagal, kalau sudah jatuh, berarti kita sudah dapat ilmunya, kegigihan, terus selalu belajar. Cintai apa yang ada di Gontor saat ini. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel Akbar Zainuddin dalam rangka 100 tahun Gontor. Saya akan mewawancarai 100 pengusaha alumni Gontor. Dan kita akan ngobrol alumni tahun 1998 Forum Jilutis Inat ini ya. Ustadz Fajar. Assalamualaikum Ustadz Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Akbar. Alhamdulillah. Ustadz Fajar inilah konsultan pengelolaan akuntansi, accounting. Luar biasa ya. Antum tinggal di mana, Ustadz? Karena tinggal di Bekasi, Ustaz. Tinggal di Bekasi ya. Oke. Alumni Gontor tahun 1998. Nah, bisnis antum ini sebenarnya apa sih, Ustadz? Oke, bisnisnya sebenarnya bagaimana mengajar perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa mencatat keuangannya dengan baik. Ya, nah rata-rata generasi awal pendiri perusahaan itu merekrut karyawan karena faktor integritas. Dia mau kerja, dia jujur, dia mau apa aja lah gitu. Kemudian ketika bisnisnya berkembang, mereka sudah mulai butuh pencatatan dengan sistematis dan baik. Sehingga para pebisnis founder tadi mencari jasa bagaimana karyawannya bisa belajar pembukuan dengan cepat. Nah, disitulah saya hadir mendirikan perusahaan bagaimana menjadi pengajar pembukuan akuntansi di perusahaan dengan metodologi yang singkat. Karena kan akuntansi itu butuh 4 tahun untuk belajar di kampus. Nah, karena kami mengajar ke karyawan-karyawan mereka, kami harus punya metodologi bagaimana mengajar akuntansi bisa dipahami dalam waktu 4 jam. Terus bagaimana mereka bisa, ya 4 jam, Ustaz. Memahami ya, bukan melaksanakan ya. Memahami konsep dasar akuntansi itu bagaimana caranya owner bisa memahami akuntansi dari kuliah yang 4 tahun menjadi 4 jam. Kemudian kita juga berinovasi bagaimana metodologi mengajar staf yang mereka harusnya ya kuliah Sabtu Minggu di kampus gitu kan. Nah, mereka cukup belajar sama kami, sama perusahaan kita, bagaimana menggunakan sistem pembukuan itu dengan efektif kurang dari 1 bulan. Seperti itu, Ustaz. Nah, jadi ya kami menangkap peluang itu sehingga ide untuk mendirikan perusahaan konsultan akuntansi itu menjadi asik gitu, Ustaz. Menarik sekali. Karena tantangannya bukan ilmunya, Ustaz, tapi metodologinya. Jadi ada implementasi untuk akuntansinya, tentu dengan aplikasinya ya. Ada Betul. jasa juga pelatihannya berarti. Betul, Ustaz. Betul. Semuanya diraup sekalian ya. Ya enggak, Ustaz. Karena core-nya masih sama, Ustaz. Jadi saya sebenarnya lebih dahulu membangun perusahaan jasa konsultasi akuntansi. Kemudian beberapa tahun kemudian ada tawaran dari pemilik software akuntansi. Ya kalau gitu kita bikin authorized dealer bersama dengan saham bersama, kita jualan software sekalian. Nah, jadi dari 2013 Ana membangun jasa konsultasi, kemudian 2015 membeli saham perusahaan yang menjual software akuntansi, tapi bukan saham induk ya, perusahaan induknya, tapi kita bikin anak usaha bersama gitu, Ustaz. Anak usaha bersama untuk implementer berarti ya? Ya, implementer perusahaan yang berbeda. Kalau ini jualan softwarenya. Dan bikin authorized dealer
sahamnya bareng sama foundernya perusahaan induk. Oh, authorized dealer ya. Authorized dealernya, Zat. Ada Jadi perusahaan dari hulu ke induk, hilir, terus bikin untuk kayak distributor lah ya. ya betul, distributor softwarenya. Distributor softwarenya. Software apa, Ustaz? Software akurat, Zat. Software akurat. Jadi Ya, antum akurat. bikin sama-sama bikin perusahaan dealer yang kemudian mengimplementasikan dan juga mendistribusikan software akurat ini. Betul, Zat. Ke seluruh Indonesia, bahkan klien-klien kayak Singapura pun juga ada yang kita handle, kita kirim trainer ke sana. Ah, oke. Lewat perusahaan antum ini ya. Ya, karena kan usaha di Indonesia dalam bentuk penanaman modal asing, mereka kan tetap harus mencatat dengan standar perpajakan di Indonesia, sehingga holding mereka pun perlu paham untuk mencatat akurat dengan standar akuntansi Indonesia, sehingga mereka minta trainer kita untuk datang ke sana dan mengajari mereka. Apa pentingnya, Ustaz? Ini sebagai seorang konsultan pembukuan accounting. Apa penting pembukuan keuangan buat perusahaan ini? Kalau ditanya apa pentingnya, pasti sangat Nah, penting, Sat. nah, Pasti sangat penting. Memang banyak pengusaha yang tanpa punya pembukuan, dia bisa menjalankan bisnisnya karena dia instingnya sudah tajam. Jadi kalau orang sudah puluhan ribu jam terbang, dia akan punya insting yang kuat. Tetapi dia tidak bisa delegasi pada orang lain. Nah, untuk bisa delegasi pada orang lain, harus dengan pencatatan. Untuk membangun tim kan kita perlu mencatat. Untuk membangun tim, kita perlu mencatat, ada penugasan di sana, ada target penjualan misalkan, terus ada aktual penjualan, ada target biaya, ada aktual biaya. Nah, berbagi tugas tentunya dengan pencatatan. Jadi, pencatatan ini sangat penting agar perusahaan bisa mencapai tujuan bersamanya. Kalau owner bisnis yang besar jalan sendiri, biasanya bisnisnya selesai ketika ownernya meninggal. Nah, dengan pencatatan yang baik, bisa berkembang menjadi perusahaan keluarga memang. Walaupun statusnya perusahaan keluarga, tapi standar korporasinya sudah tercapai, sehingga dia bisa wariskan perusahaan itu. Jadi sangat penting pembukuan. Banyak karya-karya hebat, seperti bisnis yang hebat, itu tenggelam ketika penerusnya tidak bisa melanjutkan. Gitu, jadi atau perusahaannya itu besar, tapi tidak bisa berkembang karena bekerja sendiri. Karena tidak ada orang yang hmm, membantu. Gitu, itu pentingnya pembukuan. jadi sustainability-nya itu tergantung dari pembukuan. Dan itu darah Sangat. perusahaan ya, uang itu. Ya, uang itu darah, Zat. Iya. Jangan sampai jadi pembukuan itu ibarat speedometer di kendaraan, Zat. Ah, Kadang-kadang kita terlalu asik jalan, kita lupa takaran tangki bensin ternyata sudah habis, atau ternyata overhead panas mesinnya akhirnya mogok gitu. Nah, speedometer itu kan indikator untuk kita melakukan perjalanan dengan baik. Nah, laporan keuangan itu indikator untuk menjalankan bisnis. Apakah perlu diekspansi atau malah dikurangi? Gitu. kita ingat di pondok itu ya, ada tulisan di bagian administrasi itu. Administrasi yang baik penting untuk menjaga kepercayaan. Betul, Zat. Penting dan mutlak. Jadi itu buat secara internal, itu juga buat kontrol manajemen ya, keuangan itu. Betul, Zat. Selain untuk sustainability perusahaannya, juga untuk kontrol internal. Jadi kumpulan orang di dalam perusahaan itu kan perlu sistem kontrol. Selain kontrol misalkan dari sisi operasional, juga dari sisi keuangan. Contoh sederhananya lah, kalau dalam industri keuangan itu, seorang kepala marketing misalkan, dikasih budget biaya marketing contohnya 100 juta. Anda harus bisa mencapai penjualan misalkan 1M, berarti kan rasionya 10% harus tercapai. Dengan angka-angka yang bisa disajikan, orang bisa diukur kinerjanya, sehingga bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan. Nah, pentingnya laporan keuangan, salah satunya untuk menunjang kinerja orang di lapangan. Dan kalau bicara bisnis,
ketika misalnya kita melihat ukuran perusahaan, ukurannya di laporan keuangan itu ya. Betul, Zat. Jadi kalau antum sering dengar investor membeli saham perusahaan A misalkan. Ya. Kenapa dia mau membeli perusahaan A? Karena melihatnya dari laporan keuangan. Dari keuangan itu kita bisa lihat banget indikasi perusahaan itu sehat atau tidak. Usaha kita ya, kalau kita mau besar, itu harus punya laporan keuangan yang rapi. Wajib, Sat. Bukan harus punya, wajib hukumnya, wajib. Kalau nggak bisa ya? Ya, pakai insting aja. Oh, pakai insting ya? Kalau pakai sesuatu yang insting itu tergantung ownernya. Kalau emang instingnya hebat banget, dia akan jalan, Sat. Tapi kan tidak sustainable, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa delegasi. Banyak yang tanpa laporan keuangan pun bisnisnya besar, banyak. Tapi bayangkan, andai orang yang besar dengan insting tadi didukung dengan pencatatan keuangan yang hebat, pasti jauh lebih besar. Tidak selalu kalau orang tidak mencatat, bisnisnya tidak besar, banyak yang besar juga. Banyak. Cuma tadi individual. Tapi sangat tergantung pada orang gitu ya. Pada orang. Bukan pada tim berarti ya. Betul, Sat. Oh, jadi perusahaan antum ini menawarkan itu ya? Kebutuhan betul, orang, kebutuhan perusahaan untuk melakukan pencatatan keuangan. Servisnya dari apa saja, Zat? Servisnya ada yang sifatnya konsultasi, ada yang sifatnya teknikal. Kalau konsultasi, mereka biasanya bertanya, kalau saya mau mengkontrol semua bisnis saya, harus mulai dari mana, misalkan. Kita buat di situ area-area mana yang kita perbaiki, area mana yang harus kita kontrol. Setelah kelihatan, baru kita masuk ke teknikal. Oh, Anda lemahnya di sini, oke, ajari kami di sini. Gitu. Contoh misalkan perusahaan Anda berapa labanya, nggak tahu. Terus Anda mau ngapain? Saya mau ekspansi. Anda tahu nggak labanya berapa yang sehari ini? Kalau hari ini tidak ada labanya, kenapa ekspansi? Perbaiki dulu aja yang ada, yang existing. Kan? Nah, akhirnya dia kebingungan bagaimana saat memperbaikinya. Ya sederhana sih, kalau kita tidak bisa lakukan seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Kadang-kadang klien punya keinginan, tetapi dia tidak punya kemampuan sekaligus, Zat. Sehingga akhirnya, oke, kita mulai dari mana? Sudah, yang paling jalan apa? Saya kalau jualan saya senang. Tapi kalau beli kadang-kadang, ya sudah, penjualan saja yang kita catat dulu. Bagaimana mencatat administrasi penjualan serapi mungkin. Kalau itu berhasil, baru kita mundur. Kalau bisa jual, berarti beli dong. Ya udah, mana catatan beli? Belum ada. Ya udah, setelah penjualan kita rapiin pencatatan belinya. Kalau sudah jual dan beli kan harus ada laba. Uangnya kemana? Ya saya pakai. Catatannya mana? Ya pokoknya saya pakai. Oke, sekarang kita benahi di biayanya. Nah, itu yang Anda maksud masuk ke sisi teknikalnya. Kadang-kadang kan ada, mohon maaf, orang yang ingin sekaligus dalam satu tindakan berhasil seluruhnya, Ustaz. Ternyata ketika dilakukan seluruhnya malah nggak jadi seluruhnya. Jadi dengan kaidah Gontor, kalau tidak seluruhnya, jangan ditinggal seluruhnya. Kalau memang harus bisanya satu dulu, tekunin saja, supaya setelah itu bisa ke langkah kedua. Dan membenahi perusahaan pun sama. Kadang-kadang ada owner maunya rapi seluruhnya. Akhirnya kita petakan, apa yang dia inginkan. Ada 10 poin, mana yang paling mungkin dijalankan di awal. Tapi yang lainnya jadi nggak dilakukan. Kita lakukan, tapi pada waktu ke depan. Kita fokuskan apa yang bisa kita lakukan hari ini, tekunin saja, sehingga ketika satu hal berhasil, mereka punya kebesaran hati dan semangat bahwa kita bisa melakukan sisanya. Gitu. Nah, metodologi itu yang kami tanamkan di beberapa klien. Oh, jadi ketika orang atau perusahaan datang, antum melihat dulu ya, petakan dulu ya. Kita petakan, pasti kita petakan dulu. Oh, kebutuhan mereka apa, kesulitan mereka apa, kelemahannya mereka apa. Nah, area itu diperbaiki dulu berarti. Iya, betul. Areanya diperbaiki dulu. Kita petakan, sebenarnya waktu memetakan, itu ada, kalau kita bicara tingkat kesulitan, ada kesulitan level sangat sulit, sama level tidak sulit. Misalkan kalau skala 1 sampai 5, 1 tidak terlalu sulit, 5 sangat sulit. Terus ada juga levelnya parah gitu kan. Penyakitnya parah banget. Level 1 parah, level 5 parah banget. Seharusnya kalau bicara penyakit, kita selesaikan yang paling parah kan. Ya, betul. Nah, tetapi ketika tidak punya kemampuan untuk melakukan level 5,
Ya kita beradaptasi saja, ternyata kemampuan dia hanya di level 2. Ya sudah, penyakit tingkat parah yang level 2 kita benahin. Karena kemampuannya ada di situ pada saat itu. Oh, tergantung kemampuan. Betul, Ustaz, tergantung kemampuan. Ah, oke. Jadi kita lihat dulu keseluruhan kemampuan dia sampai seberapa besar, baru kemudian Hmm. kita rekomendasikan sesuai dengan kemampuan. Bukan berdasarkan tingkat masalahnya. Masalahnya memang krusial dan besar, tapi kan tetap harus dilakukan berdasarkan ukuran kemampuan. Kan orang kadang ngerasa begini kalau bisnis ya, Hmm. laporan keuangan nanti gitu ya. Terus kalau udah besar aja gitu. Betul, Nah, Ustaz. Banyak kayak gitu. Ternyata nggak besar-besar, perusahaannya Ustaz. sebenarnya seharusnya malah sejak kecil sebenarnya ya. Sejak awal Sebaiknya sih harusnya saat masih punya kecil ya. udah dimulai pembukuan, Ustaz. Nah, yang datang ke antum Ustaz, ini kan Nah, kadang-kadang ini mindsetnya itu. Ini kalau pakai akunting, apalagi kalau pakai software, itu mahal nanti cost lagi. Itu gimana itu? bisnis kan pasti punya cost, nggak mungkin enggak. Cuma orang Ah, mendefinisikan cost hanya uang, Ustaz. hmm, Mendefinisikan cost itu hanya uang. Ketika uang keluar terjadi cost. Padahal cost itu bisa juga sebuah potensi yang terlewat. Misalkan ada customer datang ke toko kita, dia mau beli misalkan barang A 10 piece, gitu kan? Kita ya, nggak tahu barang itu ada atau tidak di dalam gudang kita. Sehingga kita bilang sama customer, tunggu ya, saya cek dulu. Kalau customer itu tidak punya waktu, dia pergi. Sehingga kita kehilangan potensi penjualan, itu pun cost. Karena waktu tetap terjadi, bayar listrik tetap terjadi, potensi jualannya tertunda karena data tidak lengkap. Nah, biasanya menyadarkan ke klien-klien bahwa cost itu bukan soal uang yang keluar, tetapi waktu yang terbuang untuk mendapatkan income sehingga tidak jadi income. Itu juga cost. Sekarang kalau kita misalkan jasa konsultan itu hanya bayar Rp10, terus biaya softwarenya hanya Rp5, total Rp15. Tetapi penjualan kita yang tadinya 100 menjadi 150, kan ada kenaikan Rp50. 50 dengan 15 masih selisih 35. Nah, dalam bisnis, Anda biasa selalu bilang, kalau mau berinvestasi, jangan fokus pada uang yang keluar. Kita harus berfokus pada uang yang tersisa. 50 dikurangin 15, masih ada 35. iya, iya, iya. Kenapa kita bicara 15-nya? Tanpa Anda 15, Anda tidak bertumbuh jadi 150. Nah, mindset itu yang selalu Anda bangun di customer sehingga mereka bersedia untuk investasi training, melatih karyawannya, dan lain sebagainya. Dari bisnis adalah berfokus pada uang yang tersisa, bukan pada uang yang keluar. Dan orang kadang lupa juga ya, satu cost yang juga sering keluar, manajemen cost ya. Betul, Karena duit nggak tercatat segala macam, wah, akhirnya itu jadi manajemen cost yang besar gitu. betul, betul. Ya, kayak kita anak muda di Indonesia tuh banyak saat bisnisnya gede sekali. Wah, dia di marketplace jualannya ratusan juta. Tapi di Ya, dompetnya habis, karena uangnya habis juga buat bayar iklan, gak ada sisanya. ah, iya, iya, Karena iya. banyak mencatat klien-klien yang jualan marketplace, itu omsetnya bisa 2 miliar. Tapi labanya kalah dengan warteg. Ah, ini Ya, padahal warteg kan dia belanja perusahaan pagi, individu ya. masak. Ya, belanja Yang pagi, marketplace masak, itu, sehari dia dapat 2 juta jualannya. Sisanya oke. masih 500 ribu. Kalau sebulan berarti kan sekitar 15 juta. Lah, marketplace omsetnya 2 miliar, labanya nggak nyampe tuh 3 juta, habis gitu, Sat. Karena biaya Ah, iklannya kos-kosnya gede banget. antum itu bisa masuk ke industri accounting ini gimana ceritanya itu? Oke, kalau ceritanya sih, ya ini doa dari orang tua yang kemudian Allah kabulkan. Jadi, tahun 2011, itu Ah, ada teman datang, ajarin dong komputer, gimana cara mencatat kasir di toko. Ya oke. sudah, saya ajarin sistem kasir. Saya nggak tahu kalau itu ternyata ilmu akuntansi. Ya catat aja, oh ini nama barang ini jualnya 1.000, kalau 10 10.000, uangnya terima ya, sudah selesai. Dia puas.
enak ya sekarang toko jadi terkontrol. Kemudian dia rekomendasi ke temannya, udah pakai sistem saja, belajar sama Fajar. Dari teman ke teman, lalu tiba-tiba dapat referensi yang perusahaan besar seperti Bosowa, perusahaan-perusahaan besar. Saya bingung loh, kok mereka manggil saya untuk belajar akuntansi? Saya sendiri nggak ngerti akuntansi gitu. Udah akhirnya searching di Google, apa itu jurnal saya searching, apa itu piutang saya searching. Jadi sejarahnya adalah bisnis ini didirikan karena ada permintaan. Dan saya nggak tahu ilmunya, cuma karena ada kesempatan saya pelajari ilmunya. Baik saya cari sendiri di Google atau saya rekrut karyawan yang ngerti di akuntansi dan saya belajar dari karyawan. Jadi Itu basicnya bukan karena antum paham atau tahu accounting ya? Anak orang filsafat saja. Orang filsafat. Ya, anak kuliah filsafat di UIN Jakarta. S1 filsafat. S1 filsafat. Lah, iya, belajarnya gimana ceritanya itu accounting? Ya tadi karena ada orang bertanya, ya sudah Anda pelajari. Oh, karena ada orang bertanya, antum pelajarin, ya Hanu mahir. Ya Hanu mahir, tapi harus bawa tas. Ya. Pintar tapi harus berkualitas. Jadi belajar dulu ya, serius, baru ngajarin gitu. Iya, jadi kalau ada pertanyaan, awal-awal mendirikan perusahaan, Anda tuh selalu kasih free trial lah istilahnya. Free trial atau free test. Jadi datang ke customer, oke, kita akan diskusi tentang pembukaan. Apa yang Anda tanya? Dia tanya poin A, B, C, D. Oke, terima kasih jawabannya sudah, pertanyaannya sudah saya kumpulkan. Saya siapkan jawabannya 5 hari lagi kita diskusi ya. Nah, hari pertama itu saya gratiskan. Nah, dalam waktu 5 hari, Anda belajar ke sana sini. Apa itu pertanyaan A jawabannya? Apa itu pertanyaan B jawabannya? Dikumpulkan semua. Hari kelima datang, Pak. Ayo kita diskusi sekarang. Nah, Anda ajarin data di situ. Oh, dan mereka ternyata mengerti apa yang saya jelaskan. Berarti saya ngerti juga harusnya. Gitu sejarahnya. Nah, itu di klien pertama dapat 5 pertanyaan. Kemudian referensi lah ke klien kedua. Pertanyaan nomor 6 sampai 10. Belajar lagi. Akhirnya punya 10 pertanyaan dan punya jawaban 10. Akhirnya ketemu klien ketiga bisa aja dia pertanyaannya sama, poin 2 dan poin 6 sama. Cuma yang berbeda mungkin poin 11-nya. Nah, poin 11-nya belajar lagi, gitu aja ngumpulinnya. Berarti antum ini punya kemampuan untuk mengajarkan sesuatu ya. Walaupun sebelumnya belum tahu gitu. Bukan mengajar, lebih tepatnya bertanya tentang apa yang akan diajar. Oh, gitu. Nah, kan banyak saat software accounting, perusahaan accounting. Apa yang antum unggulkan dari perusahaan antum ini? Perusahaan accounting banyak, jasa konsultan banyak. Yang menjadi titik keunggulan perusahaan Ana adalah kita mengajar berdasarkan pendekatan siswa ajar. Siswa ajar, ya dalam hal ini klien ya, audiens. Jadi level audiens itu ada di mana pemahamannya. Kita mulainya dari pendekatan itu. Bukan orang yang harus memahami kurikulum yang kita buat, bukan kan. Kalau konsultan kan punya kurikulum dari A sampai Z, mereka harus diajarin A sampai Z. Nah kalau kami kebalik, level pemahaman customernya di titik mana, kita mulainya dari titik dia. Kemudian metodologinya kita kembangkan pelan-pelan. Misalkan ada customer yang dia punya bukan akunting, dia punya orang kepercayaan di uang, dia pegang uang itu jujur, bertahun-tahun dia jujur. Tapi ketika kita minta tanya, kamu udah nyatet di mana? Saya catatnya di kertas. Oh, bagus, di kertas bagus. Gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang, ya sudah karena kamu catatnya di kertas, kamu harus belajar ilmu akuntansi dari A sampai Z. Kalau anak balik, kamu mencatatnya gimana di kertas? Saya mencatatnya metode ini. Oh, ini bagus. Jadi, yang dia pahami catat di kertas, itu kita ubah ke sistem. Sehingga dia merasa mudah. Oh, ternyata mudah ya di sistem. Tetapi yang Ana minta dia catat di sistem adalah apa yang dia lakukan di kertas. Kan? Misalkan di kertas dia hanya mencatat penjualan. Lakukan penjualan itu di sistem, sehingga dia merasa mudah. Enak ya pakai sistem, mudah sekali. Nah, begitu dia merasa mudah dengan sistem, baru kita tambahin, Anda mencatat pembelian begini caranya.
kita mulai ngajarin dia pada bidang-bidang yang tidak dia kuasai. Nah, kita memulainya dari apa yang dia kuasai, sehingga dia merasa, oh saya bisa ternyata. Nah, metode itu yang Anda kembangkan di karyawan-karyawan. Mulailah dari apa yang mereka bisa, buat mereka jauh lebih bisa dan lebih mudah di sistem. Setelah mereka percaya diri, tambahkan materi-materi lain. Jadi bukan urutan, kan kalau kita mau jual, harusnya kan urutannya kita beli dulu, baru kita catat jualnya, baru kita catat biayanya, kan gitu logikanya kan? Ya. Kita bagaimana mau menjual kalau tidak melakukan pembelian? Kalau anak-anak balik aja, apa yang dia kuasai itu kita mulai. Memang ada konsekuensi, kalau kita menjual barang tanpa membeli, saldonya jadi negatif. Ya, ya, ya. Gitu kan, kita jual barang 10, saldonya belum ada, pas negatif, laporan keuangan jelek kan? Ya biarkan saja jelek. Jeleknya kan pada batas waktu yang terukur, misalkan hanya setengah tahun kah gitu, atau 2 bulan, tergantung kecerdasan dia menangkap pelajaran. Jadi saat dia mencatat penjualan saja, di mana pembelian masih negatif, itulah tugas Ana meyakinkan ownernya, Pak ini masih proses belajar. Yang penting laporan penjualannya valid dan tepat. Laporan keuangan yang lainnya bertahap. Nah, owner mau menerima itu saat. Nah, itu yang keunggulan di perusahaan kita adalah bagaimana membangun metode dimulai dari apa yang dibisai oleh stafnya, terus kita membangun komunikasi ke ownernya bahwa ini proses belajar. Kalau tadi dari sisi konsultasi, dari sisi sistem, accurate software, itu apa keunggulannya, Sob? Jadi keunggulannya sistem akurat, dia cita rasa lokal banget, Zat. Lokal itu maksudnya gini, kalau kita mencatat keuangan, pasti ada aturannya. Aturannya itu adalah peraturan perpajakan sama peraturan akuntansinya sendiri. Jadi kalau kita bisa mencatat laporan keuangan tidak sesuai standar perpajakan, ya kita lagi modif-modif lagi nantinya. Kalau kita punya software yang tidak sesuai standar akuntansi di Indonesia, kita akhirnya harus memodifikasi lagi di Excel. Nah, akurat itu sudah direkayasa sesuai peraturan perpajakan di Indonesia dan peraturan akuntansi di Indonesia. Jadi tinggal pakai aja. Itu terus itu dari sisi peraturan, dari sisi cara pakai. Jadi ilustrasinya adalah kalau software itu dibagi dua, seperti motor. Motor itu ada motor kopling, ada motor matic. Jadi motor kopling kan ya harus belajar gigih supaya bisa, dan itu pun kalau bisa suka mati di jalanan kalau macet kan. Kalau motor matic mama pun bisa pakai. Nah, software akuntansi sama. Ada yang butuh tingkat skill tinggi akuntansinya, ada yang tidak perlu skill akuntansi tapi dia cukup dia teliti aja. Kayak motor matic kan yang penting bisa ngegas, jaga kecepatan. Nggak perlu skill kopling. Nah, sama software akuntansi itu yang penting dia teliti kalau mencatat penjualan, pembelian, tidak usah memikirkan jurnal-jurnalnya apa. Nah, akurat itu seperti motor matic. User cukup ngegas aja, maka motor jalan. User cukup input faktur penjualan, maka jurnal laporan penjualannya, jurnal laporan piutangnya terjurnal otomatis oleh sistem. Oh, bisa langsung? Bisa langsung, Zat. Yang penting kita input, terus bisa langsung bikin jurnal sampai laporan keuangan dong? Otomatis real time. Karena dibuat perusahaan lokal juga berarti itu? Iya, kita perusahaan lokal sesuai karakter bisnis di Indonesia, Zat. Dan kenapa anak PD jalan akurat? Karena anak kan nggak ngerti akuntansi juga. Jadi begitu ngeliat sistemnya otomatis jurnal jadi PD ya. Inilah ajarin aja gitu. Jadi sangat memudahkan owner ya. Kalau dia nggak ngerti kan, banyak kan orang bisnis, orang entrepreneur itu kan jelimet gitu, nggak mau dia. Pokoknya saya pingin yang sederhana tapi laporan keuangan keluar itu. Akurat itu cocok banget berarti. Sangat cocok sama. Dan background pengusaha yang pakai akurat justru karena dia nggak ngerti akuntansi, Tat. Karena nggak ngerti akuntansi, ya dia beli akurat. Iya. Nah, profil orang perusahaannya, profil perusahaannya, Zat. Jadi biasanya kebutuhannya itu mulai dari perusahaan skalanya, profil dari sisi skala deh. Skala kecil, skala menengah, skala besar, itu gimana tuh? Nah, saat ini
perusahaan individual. Saya menyebutnya usaha kaki lima pun, yang angkringan banyak yang kita handle. Kayak toko-toko kosmetik di pasar, yang ownernya single melayani sendiri, itu pun kita ajarin, kita layanin. Itu yang dari tingkat dasar. Terus yang menengah gimana? Banyak perusahaan-perusahaan Jepang, ya perusahaan-perusahaan Jepang di kawasan industri Bekasi gitu, itu klien kita sejak 2012. Terus kalau di level korporasi gimana? Krakatau Steel untuk besinya pun pakai kita. Terus grup Bosowa itu kan perusahaannya keluarga Pak Yusuf Kalla dan Pak Aksa Mahmud. Itu pun pakai kita. Sejak 2012, Ana yang handle di sana, itu 3,5 bulan melatih para usernya, para staffnya belajar akurat. Oh, jadi dari level kaki lima sampai korporasi, sampai perusahaan orang terkaya di Indonesia pun kita handle, bahkan perusahaan keluarga calon presiden Indonesia juga kita handle juga. Oh, jadi ini akurat ini, kalau boleh saya bilang terjangkau ya buat kaki lima gitu ya. Bukan bakso sangat lah terjangkau, sangat terjangkau. Hanya 250.000 sebulan. Itu apa itu sistemnya itu? Langganannya. Kan dia sistem langganan. Oh, jadi ada yang implementasi, ada yang langganan. Ada. Kalau implementasi kan jasanya kan, jasa training kan. Ya. Nah, kalau yang software ini berlangganannya. Dua hal yang terpisah. Tidak include. Jadi kalau training ada jasa dan tarif sendiri. Ada jasa pelatihannya, langganannya ada. Langganannya 250.000 sebulan. Ya, hanya 250.000 sebulan. Sebelum PPN. Sebelum PPN? Ya, belum. Maksudnya tinggal tambahkan input laporan sampai keluar laporan keuangan itu. Iya, iya, beneran. Itu yang paket basicnya adalah hanya 250.000 dan itu udah lengkap laporan keuangannya. Cuma memang kalau kita mau tambah, ya tambahkan manufaktur. Untuk basic gitu ya, hanya jual beli cukup ya. Ya, jual beli, perusahaan jual beli, perusahaan jasa, perusahaan industri rumahan, produksi rumahan itu cukup. Cukup ya. Dia kan nggak punya inventory macam-macam ya. Hanya untuk ada inventory pun kita lengkap saat fiturnya dan itu udah include. Oh, inventory bisa mencakup itu yang 250.000. Udah bisa mencatat inventory, bahkan kode produksinya bisa kita catat. Kode expire-nya bisa kita catat di 250.000 itu. Kok bisa murah sekali? Karena sekarang zamannya economic sharing. Jadi software dibuat sekali, dipakai banyak orang. Sehingga 250.000 kalau dari 500.000 pengguna kan sama aja satu uangnya. Ya. Mohon maaf menyela kasihkan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Nah, kalau pengusaha kan pernah jatuh bangun pasti ya. Antum perjalanan, antum bisnis, orang filsafat ini jatuh bangun. Ya. Kemana aja ini? Ya kalau jatuh sih, insya Allah pernah gitu. Dan justru titik baliknya pas jatuh itu saat 2098 lulus Gontor, 2000
3 masih kuliah. Itu sama Pak Ridho Zarkasi, alumni dikumpulkan. Ayo yang mau usaha, ada peluang bikin kantin di sekolahan. Waktu itu 3 orang, waktu itu yang daftar banyak, yang dipilih Ana dan 2 orang mantingan untuk mengelola kantin sekolah. Ana pikir kantinnya udah ada dan jalan. Ternyata dikasih tanah kosong sama beliau. Ya kamu kan pengusaha, pikir gimana caranya jalan. Akhirnya dikasih modal kerja sama beliau, itu tahun 2003-2004. Nah, alhamdulillah sih kantinnya sampai hari ini masih jalan gitu. Tapi memang tidak ditujukan untuk mencari profit besar, tapi untuk menjadi kawah untuk alumni belajar, Tad. Nah, dari kantin itu belajar, kemudian 2005 nikah sama Pak Ridho, bilang, udah kamu pulang aja ke rumah, bikin usaha sendiri, seriusin. Yang kantin kasih aja ke karyawan. Nah, kantin dikelola karyawan, dan Nana 2005 bikin usaha, terusin usaha orang tua, kelontong. Terus dikembangkan jadi grosir. Di mana itu? Di Bekasi, Tad. Bekasi ya. Ya, dikembangkan jadi grosir, terus Ana kembangkan jadi distributor beberapa merek. Bahkan saat itu kayak 2 Kelinci pun Ana pegang daerah Bekasi Utara, terus susu kental manis kayak dari turunannya Bendera pun Ana distribusikan di sana dan punya sales banyak gitu. Punya armada pengiriman. Itu tahun 2005 sampai 2011. Karena gagal mengelola bisnis, ya akhirnya ya kembali ke hukum alam, siapa yang tidak siap dia harus kehilangan segala-galanya. Jadi waktu itu Anda penetrasi pasar Anda besarkan, jadi daerah manapun Anda buka untuk ekspansi, tapi lupa manajemen, lupa manajerial, ketersediaan stok, manajemen cash flow Anda tidak lakukan di situ, sehingga utang ke vendor tidak terbayar karena piutang dari customer tidak ketagih tadi. Awalnya cari solusi ringkas, udah pinjam bank aja buat tutup sementara. Ternyata pinjam dana dari bank itu tidak menyelesaikan masalah, justru memperbesar piutang di customer, karena Anda bisa jual nggak bisa nagih. Jadi tadinya piutang di pelanggan misalkan ada 1M, pinjamlah 1M, kirain bisnis langsung jalan, ternyata nggak, piutang di customer jadi 2M, karena bisa jualan nggak bisa nagih. Dan di situ Anda belajar karena, oh ternyata Anda nggak bisa, nggak tegaan nagih gitu. Udah akhirnya dengan segala konsekuensinya bisnis harus ditutup dengan meninggalkan hutang yang lumayan besar. Ya, solusi jangka pendeknya adalah jual seluruh aset, yang penting hutang terbayar. Walaupun aset dijual belum bisa membayar seluruhnya, ya lumayan lah, 50% kebayar, sisanya bangun jasa konsultasi ini, di mana belajar dari kesalahan di masa lalu yang Ana nggak enak nagih. Karena jasa konsultan itu selalu dibayar di muka. Orang bayar dulu di muka, kita layani. Nah, pembayaran itu yang dipakai untuk cicil selama 3 tahun, dari hutang itu lunas juga. Gila. Jadi 2013 apa yang membuat antum bisa bangkit? Hidup kan nggak ada pilihan selain bangkit. Karena berdiam itu bukan pilihan. Diam diri itu bukan pilihan, itu kepasrahan. Yang bangkit itu ya keharusan. Karena cuma punya prinsip, kalau sudah gagal, kalau sudah jatuh, berarti kita sudah dapat ilmunya. Ya ilmunya terapin lagi di perusahaan yang baru. Kan banyak orang yang tidak punya ilmu karena tidak gagal kan? Atau banyak orang yang sudah punya ilmu tidak berani melakukan. Nah kalau sudah mencoba dan gagal, berarti kan udah dapat bekal. Lakukan dengan baik, karena kegagalan di masa lalu, pelajaran buat perbaikan di masa depan. Ya sudah gagal ya beruntung lah dapat ilmunya, kenapa tidak dilakukan kebangkitan. Sederhana itu cara berpikirnya. Jadi gagal itu belajar ya. Tapi nikmat sih, Zat, nikmat. Jadi kalau sudah gagal, kita tahu itu pahit. Di masa selanjutnya kita sudah nggak negosiasi lagi pada pilihan mau dilakukan atau enggak. Kalau nggak dilakukan, konsekuensinya pahit. Jadi lakukan saja gitu aja. Kita flashback dikit. Di Gontor tahun berapa sampai tahun berapa? 92 itu capel ya, tapi di Arisalah dulu 1 tahun. Arisalah selalu. Kemudian ke Gontor 93 sampai 98. Jadi di Gontor 5 tahun karena akselerasi langsung kelas 2. Langsung kelas 2 ya. Pengalaman pengurus apa saja di Gontor? Kelas 5 itu Kismul Maliyah Munazamah. Oh, bagian bendahara ya. Bagian bendahara pusat itu waktu di kelas di Munazamah di kelas 5, kelas 6. Tapi
Waktu kelas 2 kan masih judut itu, ya belum ngapa-ngapain. Kelas 3 udah mulai ikut senam lantai, jadi sekretaris. Di konsulat jadi sekretaris. Di Pirko apa di Funu, karena waktu itu ikut beberapa ekstrakurikuler, ya rata-rata jadi sekretaris. Terus, tapi begitu kelas 5 malah jadi bendahara. Nah, setelah lulus baru jadi sekpim. Jadi sekretarisnya Pak Kiai Soeharto di Gontor 3 Kediri, Zat. Hari Kediri ya. Jadi Ya, ini sejarah antum itu memang mulai dari bendahara itu ya. Berurusan iya, dengan pembukuan ya. betul, Zat. Jadi nasihat Pak Kiai pada saat itu, Ah, cintai apa yang kamu lakukan hari ini. Nggak usah melakukan apa yang tidak, jangan berharap apa yang belum bisa dilakukan gitu. Jadi kalau kamu udah bagiannya keuangan, tekunin, jadikan amal jariah. Ya udah, Anda cintai aja tanggung jawab sebagai bendahara pusat pada saat itu. yang Dan itu setelah 20 tahun, ternyata keberkahan itu muncul, Zat. ternyata menekuni bidang keuangan ya. Iya. Dan Antum itu pun bukan merasa karena niatin kuliah ya. Itu karena ada orang datang bertanya. ya. Gitu aja. Jadi dari pertanyaan itu aku kumpulkan cari jawabannya. Jadi antum ngerasa nilai-nilai Gontor apa yang masih berpengaruh sampai sekarang? Yang berpengaruh, satu, dari sisi pribadi, kegigihan, terus selalu belajar, gitu ya, dari sisi pribadi. Kalau dari sisi amanah, kita pegang uang orang, itu harus amanah, harus tercatat. Karena kalau orang jujur saja, tidak bisa membuktikan catatan kejujurannya, orang tidak memahaminya dengan baik. Jadi kita misalkan waktu di Munazoma, ada uang masuk dari iuran santri, misalkan 10 juta, uangnya ada 10 juta, tapi kalau Anda nggak bisa mencatat berapa uang masuk dan uang keluar, ya tidak dipahami bahwa itu jujur, sampai uangnya diperiksa. Nah, di Gontor diajarkan bagaimana amanah pun itu harus disajikan dalam catatan angka. Berapa iuran santri 1 bulan? Sekian. Wah, itu sampai begadang-begadang itu waktu kalau mau laporan bulanan ke Pak Kiai Sukri. Kita pokoknya pulang muajahah, bikin laporan keuangan, sampai subuh nangis-nangis gak selesai, kerjain terus. Karena maghribnya harus laporan. Jadi Pak Kiai saya bilang, semua kejujuran itu syarat dasar seseorang yang pegang uang. Tetapi bisa dipahami kejujuran itu hanya melalui angka. Jadi mana laporannya gitu. Nah, dari situ Anda senang mencatat uang. Ya, pada saat itu kan kelas 5 di Gontor, usia masih belasan tahun gitu, tapi bisa dapat kesempatan ditugaskan oleh Pak Kiai. Itu kan sebuah keberkahan, karena kesempatan itu kan nggak didapat oleh semua orang. Kita dikasih kesempatan dan wewenang untuk mencatat berapa perputaran uang di koperasi pelajar, berapa perputaran uang di koperasi dapur, di kantin, dan di seluruh unit-unit siswa. Itu angkanya luar biasa pada saat itu bagi anak kecil yang masih belasan tahun, Zat. Antum Bisa bicara menjadikan, koperasi pelajar, Zat. Saya jadi ingat nih, akurat ini berarti bisa juga ya untuk pesantren-pesantren. Alhamdulillah di Gontor sudah dipakai, Zat, untuk Gontor Auto Service, bengkelnya Gontor di Ponorogo. Oh, itu bisnis. Ya, Kalau untuk koperasi pesantren misalnya, sangat bisa, sangat bisa, sangat bisa ya. sangat bisa. Oke, jadi tidak hanya untuk bisnisnya, tapi untuk lembaga sosial juga bisa ya. Sangat bisa. Kan baik sosial atau komersil, cara mencatatnya sama kan, uang masuk ya dicatat masuk, uang keluar Oh dicatat iya, keluar, dan ternyata sama. tinggal jurnalnya aja ya. Iya, tinggal jurnalnya aja, masuknya sebagai apa, apakah sebagai penjualan atau sebagai iuran santri kan, itu aja kan. Oke. Nah, refleksi perjalanan bisnis Anda, Ustaz. Yang Ya. sukses dalam bisnis itu apa tuh? Apa yang Antum pelajari nih dari bisnis Antum sama dari klien-klien nih yang konsultasi tentang masalah-masalah bisnis mereka itu. Oke, kiat sukses dalam bisnis yang pasti satu, kita mulainya dari doa, kerendahan hati sama Allah, semuanya milik Allah, kita hanya berikhtiar. Oke, terus setelah kita berdoa, kita harus melakukan langkah-langkah kasabnya. Kasab itu melakukan kasbul,
kasbul mal, kasbul amal gitu ya. Kita lakukan upaya-upaya konkret untuk mencapainya. Nah, ketika mencapai itu, upaya-upaya konkret, maka satu, daya tahan itu penting, Sat. Daya tahan dulu. Karena kalau daya tahannya nggak kuat, secerdas apapun nggak jadi, Sat. Yang paling penting satu kiatnya, daya tahannya harus kuat. Kalau daya tahannya kuat, ketemu masalah, kita tinggal bersyukur, alhamdulillah ada masalah, berarti ada kesempatan belajar lagi. Nah, setelah daya tahan, mental selalu belajar, selalu pelajari hal-hal baru, karena dunia kan dinamis, selalu berkembang. Jadi daya tahan lebih penting menurut Ana di tahap awal membangun bisnis. Kedua, kemampuan belajar apapun. Kan Ana sering ditanya sama customer gitu, Pak, lebih baik ngerti akuntansi baru berbisnis, atau berbisnis dulu belajar akuntansinya belakangan? Kan customer sering nanya. Terus saya balik tanya, menurut Bapak bagusnya mana? Ya harusnya saya belajar akuntansi dulu baru bisnis. Itu kan dia bilang gitu. Kalau akhirnya Anda bilang, yang terbaik itu bukan mana yang dulu, tapi mana yang sudah dimiliki pada saat ini. Kalau Bapak sudah punya bisnis, itu yang kita paling penting, karena kita syukuri dulu, baru kita belajar akuntansinya. Tapi kalau Bapak sudah ngerti akuntansi, belum berbisnis, ya sudah, bersyukur punya ilmu akuntansi, kita tinggal berbisnis aja gitu. Jadi itu kan kemampuan belajar berarti, Sat. Kalau kita ngerti akuntansi, nggak ngerti bisnis, belajar bisnisnya. Kalau sudah bisa bisnis, nggak ngerti akuntansi, belajar akuntansinya. Jadi setelah daya tahan adalah kemampuan untuk belajar terus-menerus. Itu. Setelah itu, setelah daya tahan dan terlalu belajar, dan yang ketiga adalah kita harus sadar, ini soal kerendahan hati. Kita harus sadar bahwa Allah tidak menciptakan satu saja orang baik, yaitu kita doang. Banyak pengusaha yang tidak percaya sama orang lain. Kenapa uangnya dipegang sendiri? Saya nggak percaya sama dia. Bapak percayanya sama siapa? Nggak ada yang saya percaya selain saya sendiri. Berarti Allah hanya menciptakan satu orang baik, yaitu Anda saja. Selebihnya semua orang tidak baik. Begitukah? Saya bilang gitu. Langsung dia, oh tidak begitu maksud saya gitu. Allah menciptakan manusia, menurut Ana ya, ini karena latar belakangnya filsafat. Allah menciptakan manusia pada kudrohnya yang sama, yaitu fitrah, kesucian. Dalam perjalanan, ada orang yang terus mempertahankan fitrah kesuciannya, kemudian ada orang yang khilaf, dia lari dari fitrahnya, menjadi jahat, menjadi apa. Nah, tugas kita sebagai pebisnis adalah terus mencari orang-orang yang menjaga fitrahnya, tempatkan dalam bisnis kita. Kalau orang yang khilaf dari fitrahnya, kemudian kita rangkul dan dia nyolong uang kita, terus kita menghakimi, kok tidak ada orang jujur di dunia, ya salah kita. Kenapa kita merekrut orang yang tidak jujur? Di dunia itu banyak orang jujur. Jadi langkah selanjutnya setelah kita belajar adalah kita harus belajar memahami bahwa Allah menciptakan banyak orang hebat, sehingga kita percaya diri untuk berbagi tugas sama orang lain, termasuk meminta orang untuk memegang uang kita. Anda sendiri tidak pernah pegang uang sejak awal bisnis. Jadi yang megang ada bagian keuangan. Yang megang token mereka, Anda cuma kontrol uang dari sisi angkanya. Kan kalau bicara angka kan kita tahu tuh mapnya kan, mana macet, mana tidak macet. Dari map itu kelihatan merah atau tidak merah. Jadi tidak perlu kita langsung jalan ke jalannya gitu. Ya, yang tadi saat kita berani delegasi, karena untuk besar dalam bisnis kita harus delegasi, kita nggak bisa jalan sendiri kan. Terus yang selanjutnya adalah kan tadi daya tahan, terus kedua kemampuan belajar, yang ketiga belajar delegasi, dan yang keempat karena kita melibatkan banyak orang, maka kita harus punya kerelaan untuk berbagi dalam bentuk apresiasi. Andai kita untungnya, contoh kita untungnya 1 miliar, kalau uangnya kita ambil sendiri enak 1 miliar, tapi begitu kita bagi misalkan karyawan 20%, ribet kalian, bonus kalian, sehingga kita hanya terima 800 juta. Itu kan setara dengan 80% kan, 20% kita bagikan, 80% kita terima. Akhirnya mereka happy, senang, mereka dipercaya, kemudian dihargai dalam bentuk penghasilan yang baik. Mereka senang, akhirnya mereka naikin omset menjadi 2 miliar. Kita bagi lagi 20%, mereka kita bagi 400, kita dapat 80%, kan kita dapatnya 1,6. Memang porsinya lebih kecil secara persentase, tapi kalau dikalikan faktor angka, dia menjadi besar hasilnya.
Nah, yang Anda pelajari dari klien adalah klien-klien yang Anda tangani seperti Bosowa dan sebagainya, mereka memilih orang yang tepat, yang jujur, dan mereka berani untuk berbagi tugas pada orang-orang jujur. Setelah itu, mereka memberi bonus yang sangat baik, sehingga orang menjadi termotivasi untuk melakukan kebaikan lebih gitu, Ustaz. Nah, sehingga kita harus lega hati. Daripada pegang 100%, lebih baik pegang 80%. Karena 100% dari 100 juta itu lebih kecil daripada 80% dari 2 miliar saat gitu. Nah, itu yang Anda pelajari dari beberapa klien. Jadi daya tahan, kemampuan belajar, kemampuan berbagi, delegasi. Yang ketiga adalah kemampuan mereward tim. Dan banyak lagi sebenarnya, tapi 4 saja lah. Masya Allah. Terakhir nih, Zat. Pesanan tuh buat teman-teman alumni pesantren, apa yang mesti mereka lakukan, mereka siapkan biar berhasil? Buat teman-teman di pesantren yang masih belajar, cintai apa yang ada di Gontor saat ini, oke? Terus buat alumni yang sudah lulus, kita pasti bermanfaat. Bahkan Pak Kiai bilang, walau hanya ngajar di Langgar, itu jauh lebih besar. Artinya, kita adalah orang-orang yang sudah dididik untuk menjadi mental besar, jiwa besar. Nah, kalau mental itu terus ditanamkan, saya meyakini alumni akan menemukan caranya sendiri, menemukan caranya sendiri untuk mengaktualisasikan kebesarannya dalam bidang masing-masing. Apakah dia menjadi ketua RT yang besar, ketua RW yang besar, guru yang besar, pengusaha yang besar. Ya tadi, tanamkan dulu bahwa dalam diri kita sudah ditanamkan mental besar. Walaupun kita nggak punya uang, dengan mental besar, kita bisa menghasilkan uang. Jadi paling gampangnya adalah apa perbedaan pengusaha dengan profesional? Profesional harus punya uang supaya bisa bergerak. Harus ada uang supaya bisa jalan. Kalau pengusaha, kita harus jalan supaya ada uang. Kita harus berjalan, kita harus menggerakkan sebuah gerakan supaya menghasilkan uang. Nah, itu lahir dari mental besar. Jadi buat teman-teman alumni, kita sudah ditanamkan sejak di Gontor bermental besar. Jaga mental itu setelah lulus. Insya Allah selalu ada cara, Allah menunjukkan kita cara menemukan kebesaran itu di bidang kehidupan masing-masing. Syukran. Masya Allah, barakallah. Ustaz Fajar, kalau ada yang pengen konsultasi ke antum, website atau email atau apa, Instagram, kemana? Oke, untuk Instagram ada ya, Instagram kantoran aja, FAC Institute. FAC Institute. FAC Institute. FAC. Ya, FAC. Futura Asia Cahaya. Oh, itu Futura nama katanya. Asia Cahaya Institute. Ya. Okay. Institut singkatannya FAC Institute. Ya, di web itu ada FAC Institute atau di Instagram juga ada. FAC-institute.com. FAC-institute.com. Oke. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Kapan ada, syukran lakum. See you next time. Sukses terus. Manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi, dan ASN alumni Gontor. Dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor Putra. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.